atas ketaatanmu pada ibumu, atas kepatuhanmu terhadap Tuhanmu, engkau bisa memerintahkan langit dan bumi, wahai anak muda. Sapi betina dan Bani Israel. Sebuah puisi karya Kang Sae, diambil dari puisi Samudra Al-Quran karya Kang Sae. Sapi betina dan Bani Israel. Musa perintahkan kaumnya sembelih sapi betina. Kepatuhan dan penghambaan kepada Sang Maha Pencipta. Mereka berkata, "Wahai Musa, engkau jadikan kami ejekan. Engkau menjadikan kami olok-olok. Tanyakan pada Tuhanmu, apa itu sapi betina?" Mereka berpaling penuh kepura-puraan. Binatang itu pernah mereka puja-puja sebagai Tuhan. Karenanya Musa memerintahkan untuk sembelih sapi betina. Sapi yang tiada tua, yang tiada muda. Mereka pun menimpali Musa tentang warna. Tanyakan pada Tuhanmu, wahai Musa. Tanyakan pada Tuhanmu, wahai Musa. Apa warna sapi betina yang dimaksudkan? Musa pun kembali menjawab, sapi betina berwarna kuning tua, warna yang sedap dipandang mata. Mereka kembali berkata tentang hakikat sapi. Tanyakan pada Tuhanmu, wahai Musa, tentang sapi betina. Kami merasa tidak jelas, kurang tegas. Musa menjawab tentang hakikat sapi betina. Sapi itu belum pernah dipakai membajak, tidak cacat, tidak belang, sempurna, tidak rusak. Begitulah mereka selalu bertanya, mencari alasan, bukan karena tidak jelas, tidak tegas. Mereka menjadikan samar, tidak jelas dan tidak tegas. Mereka durhaka kepada Tuhan yang Maha Esa Azza wa Jalla. Bani Israel, kaum pongah, menentang Musa melawan Tuhan yang Esa. Bahkan mereka pernah membunuh Zakaria dan Yahya. Bukan tanpa alasan, Musa perintahkan Bani Israel sembelih sapi betina. Mengungkap siapa pembunuh di antara mereka. Dari manakah Bani Israel mendapatkan sapi betina untuk sembelihan? Bagaimanakah Musa mengungkap pelaku pembunuhan di antara Bani Israel? Sepotong kisah terkait penyembelihan sapi betina. Beberapa puluh tahun yang lalu, seorang hamba Allah yang soleh menitipkan sapi kecil kepada Allah. Sapi itu dilepaskan di hutan belantara. Wahai Allah, aku menitipkan sapi ini untuk anakku kelak di kemudian hari. Hamba Allah yang soleh kini telah tiada. Anaknya yang kini tumbuh dewasa.
dari telaga yang jernih, mengalirkan air yang jernih. Dari hamba Allah yang soleh, melahirkan anak yang soleh. Seluruh waktunya untuk kebaikan. Sepertiga untuk ibadah malam, sepertiga untuk merawat sang ibu, sepertiga untuk mencari kayu. Pesan sang ayah disampaikan melalui ibunya. Pergilah ke hutan, wahai anakku. Jemputlah sapi yang telah dititipkan ayahmu kepada Allah. Sebutlah nama Allah, nama Ibrahim, Ismail dan Ishak. Peganglah tali lehernya dan hidungnya. Sang anak yang soleh berkata di dalam hutan belantara, "Duhai Allah, wahai Allah, Tuhan Ibrahim, Ismail dan Ishak. Duhai Allah, Tuhan Ibrahim, Ismail dan Ishak." Tiba-tiba seekor sapi datang menghampiri. Cahaya memancar keemasan dari kulitnya. Atas izin Allah, seekor sapi berkata, "Wahai anak muda yang soleh, naiklah engkau ke atas punggungku. Aku akan ikut kemana engkau pergi." "Tidak, aku tidak akan naik ke atas punggungmu. Aku tidak diperintahkan oleh ibuku untuk naik di atas punggungmu. Aku hanya diperintahkan oleh ibuku untuk memegang tali hidungmu." "Engkau benar, wahai anak muda. Jika engkau naik di atas punggungku, engkau tak sepenuhnya menguasai aku. Atas ketaatanmu pada ibumu, atas kepatuhanmu terhadap Tuhanmu, engkau bisa memerintahkan langit dan bumi, wahai anak muda." "Wahai ibu, aku telah kembali membawa sapi yang dulu dititipkan ayah. Nah, engkau orang fakir. Waktumu hanya engkau gunakan untuk sholat malam, mencari kayu, dan mengurus ibu. Bawalah sapi ini ke pasar, wahai anakku. Jualah dengan harga 3 dinar atas restu ibumu." "Berapakah harga sapi yang kau akan jual, wahai anak muda?" "Aku akan menjual sapi itu 3 dinar. Aku akan menjual sapi itu seharga 3 dinar atas restu ibuku. Aku akan membeli sapimu seharga 6 dinar. Anak muda yang soleh melaporkan kepada ibunya, "Wahai nak, kembali engkau ke pasar. Jualah sapi ini dengan harga 6 dinar, tapi atas ridho ibumu." Saat kembali ke pasar, seorang pembeli berkata, "Aku akan membeli sapimu dengan harga 12 dinar, asal engkau tidak meminta izin ibumu." Anak muda itu, anak yang soleh, tetap pulang menemui ibunya. "Wahai nak, pembeli yang datang kepadamu itu adalah malaikat yang menyerupai manusia. Ia hanyalah menguji kamu. Katakan kepadanya, apakah sebaiknya sapi ini dijual atau tidak? Katakan kepadanya, apakah sapi ini sebaiknya dijual atau tidak?" Akhirnya malaikat berkata, "Jangan engkau jual sapi ini. Suatu hari nanti akan ada yang mencarinya. Mereka akan membeli dengan sebanyak emas yang akan menutupi kulitnya." Bani Israel, kaum Musa,
yang bertikai atas peristiwa pembunuhan, membeli sapi betina milik seorang pemuda fakir yang taat kepada Allah, yang esa, berbakti kepada orang tua, seharga kepingan emas, seluruh kulit sapi menutupinya. Seharga kepingan emas yang menutupi seluruh kulit sapi. Ekor sapi yang telah disembelih ditempelkan kepada jasad yang terbunuh. Atas izin Allah, jasad yang telah mati hidup kembali dan berkata, "Ialah pembunuhnya." Pembunuhnya adalah saudaranya sendiri, mengharapkan warisan, namun akhirnya mendapatkan kerugian. Sapi betina dan Bani Israel.